Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang VLAN atau yang biasa kita sebut dengan Virtual Local Area Network. Oke, jadi sebelumnya kenapa VLAN ini sangat penting di dunia jaringan? Karena di dunia jaringan komputer, VLAN adalah salah satu teknologi atau fitur yang membantu kita mengatur dan mengelompokkan jaringan agar lebih aman, efisien, dan struktur seperti itu. Terus kenapa VLAN ini? Terus pengertian VLAN. Jadi VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Sederhana seperti ini. VLAN adalah teknik untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan efisiensi atau jaringan-jaringan mudah seperti itu. Misalnya dalam satu sekolah, misalnya dalam satu gedung, ada jaringan untuk bagian keuangan, ada bagian untuk ruangan HRD dan bagian IT, sehingga VLAN maupun mereka menggunakan switch atau alat yang sama, maka mereka jaringannya bisa dipisahkan sehingga bisa aman dan tidak saling mengganggu antar konektivitas jaringan. Terus yang ketiga tuh tujuan dan manfaat VLAN. Ada beberapa manfaat utama VLAN, yaitu pertama tuh meningkatkan keamanan. Jadi VLAN juga dapat jadi VLAN itu jenis firewall. Maksudnya data dari satu departemen tidak bisa diakses menuju langsung oleh pihak departemen lain. Terus yang kedua tuh mengurangi broadcast domain sehingga jaringan tidak penuh oleh traffic lalu lintas yang tidak perlu atau yang tidak digunakan. Terus yang ketiga tuh meningkatkan efisiensi jaringan. Jaringan menjadi lebih cepat karena lalu lintas jaringan tuh lebih terkontrol. Terus fleksibilitas. Jadi di jaringan itu jadi di VLAN itu memudahkan ketika ada perubahan struktur organisasi atau pemindahan user. Kita tinggal atur saja VLAN-nya. Jadi kita tidak perlu merubah kabel listrik atau merubah kabel-kabel jaringan. Terus gimana nih cara kerja VLAN? Oke, jadi bagaimana sih VLAN itu bekerja? Oke, jadi VLAN bekerja di switch layer 2 yang mendukung fitur-fitur VLAN lainnya. Misalkan di setiap port itu di switch itu bisa dikonfigurasikan menu masuk ke VLAN VLAN tertentu. Terus VLAN juga menggunakan yang namanya tagging, biasanya dengan standar I EEE 802.10. Terus paket data diberi tanda tag VLAN ID sehingga switch tahu paket itu milik VLAN yang mana. Contoh misalkan di VLAN 10 itu untuk departemen keuangan. Terus di VLAN 20 itu untuk departemen IT. Terus misalkan kalau di komputer VLAN 10 kirim data, maka hanya perangkat di VLAN 10 saja yang bisa menerima, sehingga di VLAN-VLAN lain seperti VLAN 20 dan VLAN 30 itu tidak bisa menerima perangkat atau datanya itu tidak bisa terkirim. Terus jenis-jenis VLAN. Secara umum VLAN terbagi menjadi beberapa jenis. Misalkan pertama tuh ada default VLAN, yaitu VLAN bawaan di switch. Biasanya VLAN 1. Jadi di switch juga itu misalkan ada router juga itu bisa berfungsi sebagai VLAN atau access point itu bisa berfungsi sebagai VLAN. Terus yang kedua itu ada namanya data VLAN yang biasanya digunakan untuk lalu lintas data user atau lalu lintas jaringan pengguna internet. Terus ada yang ketiga tuh namanya voice VLAN, khusus untuk komunikasi suara atau VoIP seperti itu. Terus yang keempat ada yang namanya manajemen VLAN, sehingga dipakai untuk mengakses konfigurasi perangkat-perangkat jaringan. Terus yang kelima ada negatif VLAN. Ini termasuk VLAN default untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang tidak ditandai. Seperti itu. Terus contoh penerapan VLAN. Jadi seperti yang saya bilang, VLAN itu uh, adalah sebuah fitur yang bisa membagi jaringan tanpa meskipun jaringannya dekat seperti itu. Misalkan di
Contohnya tuh di sebuah kampus VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan dosen, mahasiswa, dan administrasi. Terus di perusahaan misalkan VLAN tuh berfungsi jaringan untuk keuangan, marketer, atau HRD sehingga bisa lebih aman dan lebih terkontrol. Misalkan di rumah sakit, VLAN itu dipakai untuk memisahkan jaringan dokter, pasien, dan administrasi data. Dengan begitu, kalau misalkan ada masalah di satu jaringan, tidak akan mengganggu jaringan yang lain. Oke, jadi VLAN adalah solusi untuk membuat jaringan agar lebih aman seperti itu dan lebih efisien seperti itu. Dengan VLAN kita dengan VLAN dengan VLAN kita bisa memisahkan satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan logis tanpa harus menambah perangkat-perangkat fisik. Oke, jadi uh, misalkan saya ulangi lagi. Pertama, manfaat VLAN. Jadi VLAN itu berfungsi sebagai beberapa fitur, misalkan keamanan, terus efisiensi, dan mengurangi broadcast domain sehingga traffic itu tidak membanjiri semua perangkat-perangkat yang tersedia di jaringan. Terus yang tadi saya sebutkan juga fleksibilitas jaringan agar mudah jika ada perubahan struktur organisasi seperti itu. Terus cara kerja VLAN telah tadi saya bilang itu VLAN tuh bekerja di switch layer 2. Jadi setiap port yang masuk bisa dikonfigurasikan masuk VLAN tertentu dan paket data biasanya diberi tag VLAN ID dengan standar IEEE 802 PQ. Contoh misalkan VLAN 10 keuangan, terus VLAN 20 misalkan seperti itu. Hasilnya jadi komputer di VLAN hanya misalkan komputer di VLAN 10 hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN 10 seperti itu. Tadi telah saya bilang juga jenis-jenis VLAN, ada VLAN bawaan atau default VLAN. Biasanya bawaan switch biasanya di VLAN nomor 1. Terus ada namanya data VLAN. Jadi data VLAN berfungsi juga sebagai lalu lintasnya jaringan atau lalu lintas data. Terus ada namanya voice VLAN khusus untuk komunikasi suara atau VoIP. Terus ada yang namanya manajemen VLAN untuk konfigurasi perangkat. Terus ada yang namanya negatif VLAN untuk traffic yang tidak diberi tag. Oke, seperti itu. Saya ulangi, penerapan VLAN itu seperti apa? Jadi misalnya di kampus ada VLAN itu berfungsi untuk memisahkan jaringan antara ruangan mahasiswa, ruangan dosen, dan ruangan administrasi. Terus di perusahaan misalkan dia memisahkan ruangan HRD, marketing, dan keuangan. Terus di rumah sakit memisahkan dokter, pasien, dan administrasi. Oke. Jadi kesimpulannya, VLAN itu membuat jaringan tuh lebih aman seperti itu. Jadi penguatnya jaringan agar lebih efisiensi dan mudah dikelola. Dan VLAN juga banyak fitur-fiturnya ya seperti itu. Seperti itu kerjanya VLAN. Maka VLAN tuh tidak kalah penting fiturnya di dunia jaringan. Maka keunggulan VLAN tuh udah banyak. Maka yang telah tadi saya sebutkan, sebenarnya VLAN tuh kan secara wireless gitu. Jadi akses point itu juga akses point itu bisa berfungsi sebagai VLAN seperti itu teman-teman. Jadi VLAN itu juga sangat penting ya di dunia jaringan. Jadi makanya termasuk salah satu alat-alat yang kita perlu pelajari sebelum kita masuk ke dunia IT seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.